saya akan menjelaskan bagaimana cara melakukan daftar ulang atau registrasi mata kuliah di UT. Jadi sebelumnya saat melakukan registrasi, itu menggunakan alamat website di sia.ut.ac.id, namun sekarang berubah ke admisi.sia.ut.ac.id. Namun untuk alamat sia.ut.ac.id sendiri masih bisa kita akses ya sampai sekarang. Jadi langkah pertama adalah kita harus login terlebih dahulu. Kita masukkan alamat email atau username yang telah terdaftar. Jadi sebenarnya untuk bisa masuk ke admisi ini sama dengan username dan password yang kita gunakan untuk masuk ke SIA yang lama. Jadi kita masukkan terlebih dahulu untuk username atau alamat emailnya, kemudian kita masukkan untuk passwordnya, kemudian ada jawaban singkat yang harus diisi. Teman-teman bisa jumlahkan, jadi di sini 19, kemudian diklik masuk. Oke, seperti ini. Jadi di halaman awal atau di beranda atau di dashboard ini ada detail informasi seperti ini, teman-teman bisa lihat. Jadi ada NIM, kemudian ada program studinya, kemudian ada jenis layanannya, apakah paket atau non-paket, atau SIPAS atau non-SIPAS, dan lain-lain. Kemudian di sini juga ada informasi terkait perkembangan akademik, ada IPK kita, kemudian jumlah SKS yang sudah diambil, dan jumlah SKS lulus. Jadi ini adalah jumlah SKS yang sudah saya ambil sampai dengan semester berjalan, dan yang lulus adalah 107 SKS. Kenapa ada gap sekitar 19 SKS? Karena memang untuk semester yang terakhir kemarin nilainya belum keluar. Jadi masih menunggu nilai keluar, kemungkinan tanggal 8 atau tanggal 7 Februari 2022. Kemudian di sini juga ada informasi terkait billing. Jadi ada masa registrasi, kemudian ada nomor billing, ada besar tagihannya, ada status tagihannya seperti apa, dan ada status bayar apakah sudah terbayar atau belum. Sampai dengan transaksi terakhir. Oke, kemudian kita langsung saja ke akademik. Jadi di sini ada dua, yaitu yang pertama registrasi mata kuliah, dan ada update tutorial online. Kita menuju ke registrasi mata kuliah terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Jadi ada jumlah SKS yang diambil maksimal dalam satu semester, yaitu 24 SKS. Kemudian di sini ada keterangan, sebelum melakukan registrasi, tentukan lokasi tempat ujian dan alamat pengiriman Anda. Jadi alamat pengiriman ini nanti yang digunakan untuk mengirimkan modul atau bahan ajar yang kita beli. Kemudian kita juga harus memilih lokasi ujian. Namun ada tips sebelum, karena di sini saya sistemnya adalah non-SIPAS atau non-sistem paket, saya harus refer ke kurikulum atau katalog kurikulum dari masing-masing jurusan. Jadi kalau misalkan teman-teman di sini bisa akses sebenarnya di fe.ut.ac.id seperti ini, cuman perlu dilihat di sini adalah ini adalah struktur kurikulum lama, dan untuk struktur kurikulum yang baru teman-teman bisa melihat di sia.ut.ac.id. Karena setiap kali kita melakukan registrasi, jika memang kita sistemnya non-SIPAS, kita harus selalu refer ke sini, dan di awal perkuliahan teman-teman harus membuat rencana atau planning mata kuliah apa saja yang akan teman-teman ambil di setiap semesternya. Sehingga teman-teman juga bisa tahu estimasi lama waktu yang akan teman-teman jalani selama masa proses perkuliahan. Oke, mungkin saya lihat dulu ke sini. Jadi kebetulan tadi saya sudah download terkait LKAM. Ini adalah LKAM yang terbaru yang teman-teman bisa download di sia.ut.ac.id. Nah, sebelumnya saya sudah membuat rencana kuliah seperti ini. Jadi mulai dari semester 1, semester 2 sampai terakhir saya sudah membuat rencana perkuliahan saya. Tapi namun karena baru-baru ini ada perubahan kurikulum, sehingga setelah saya compare
ada beberapa mata kuliah yang berbeda. Jadi kita harus memastikan lagi ada beberapa nama mata kuliah yang berbeda dan ada beberapa kode mata kuliah yang juga berubah. Sehingga saya harus mengecek terlebih dahulu. Begitupun juga dengan teman-teman yang memilih sistem non paket atau non SIPAS. Oke, setelah saya cek, ini adalah kurikulum yang lama. Setelah saya cek, ada beberapa mata kuliah yang belum keluar nilainya. Berarti ini adalah mata kuliah yang harus kita ambil atau kita selesaikan. Misalkan seperti matematika ekonomi, kemudian ada pendidikan kewarganegaraan dan lain-lain. Namun di sini juga ada beberapa mata kuliah yang sebenarnya sudah saya ambil di semester sebelumnya, tetapi belum keluar nilainya saja. Setelah saya cek, sudah saya pastikan saya akan mengambil mata kuliah ini di semester 7. Ada laboratorium pengantar akuntansi, laboratorium auditing, perekonomian Indonesia, bahasa Inggris niaga, pendidikan agama Islam, dan pendidikan kewarganegaraan. Jadi 3 mata kuliah terakhir ini sebenarnya adalah 3 mata kuliah yang rencananya akan saya alih kreditkan karena sebelumnya saya sudah berkuliah di tempat lain dan sudah mendapatkan mata kuliah ini. Meskipun ketika kita mengalih kreditkan mata kuliah tersebut itu tidak akan mempengaruhi IPK kita, hanya akan mempercepat waktu kelulusan kita karena kita sudah diakui, sudah pernah mendapatkan mata kuliah tersebut, seperti itu. Namun, karena untuk pengajuan alih kredit di tahun 2021 itu ketika saya baca lagi terakhir adalah di bulan Maret, akhirnya saya memutuskan saya tidak jadi untuk mengajukan alih kredit dan saya mengambilnya di semester 7. Nah, untuk teman-teman tipsnya kalau misalkan teman-teman memang mau mengajukan alih kredit, langsung saja jangan ditunda-tunda, karena jika ditunda maka akan seperti ini dan akhirnya tidak jadi mengajukan alih kredit, seperti itu. Oke, kita langsung saja mulai untuk melakukan registrasi. Nah, kita ke sini, kita klik registrasi mata kuliah. Oke, kita pilih lokasi ujiannya dulu. Nah, karena domisili saya sekarang ada di Balikpapan, saya pilih Balikpapan. Oke, kemudian yang kita cari adalah kode mata kuliahnya. Jadi misalkan yang pertama ini kita copy dulu. Kemudian kita masukkan di sini. Nah, akan keluar seperti ini, kita klik, kemudian tambah ke daftar mata kuliah. Oke, jangan lupa diklik untuk tutorial online, karena ini otomatis akan terdaftar di tutorial online. Dan untuk bahan ajar juga jangan lupa untuk diklik atau dicentang, karena dari awal memang masa perkuliahan sebenarnya kita bisa melihat di pustaka, cuman karena saya terbiasa untuk membeli bahan ajar sehingga ada materi yang saya pegang juga selain saya pegang soft file, sehingga di sini saya centang juga untuk bahan ajar. Kemudian kita lanjutkan untuk, kode mata kuliah yang selanjutnya. Oke, seperti ini kita klik, kemudian tambah ke daftar mata kuliah, sekali lagi diklik tutorial online. Kalau misalkan, teman-teman salah ketik dan ingin menghapus mata kuliah yang sudah ditambahkan ke daftar mata kuliah yang akan diregistrasikan, teman-teman bisa klik aksi, di sini tanda X atau silang, dan otomatis nanti akan terhapus mata kuliah yang sudah didaftarkan tersebut. Oke, kita lanjut. Tambah ke daftar mata kuliah. Oke. Kemudian kita masukkan lagi di sini. Oke, Inggris niaga kita masukkan ke tambah daftar mata kuliah, jangan lupa dicentang. Oke, lanjut. Oke, centang.
Oke. Jadi jangan lupa untuk diperiksa lagi, apakah sudah terregistrasi semua atau memang ada yang belum, dan di sini, saya memang sengaja, eee, memasukkan untuk tugas akhir program dan karya ilmiah saya di semester terakhir. Awalnya tadi saya berpikir apakah saya masukkan, jadi di rencana awal untuk tugas akhir program dan karya ilmiah itu mau saya masukkan di sini, di semester 7, namun karena ada 3 mata kuliah yang harus saya masukkan karena tidak jadi saya, alih kreditkan, sehingga saya move untuk tugas akhir kuliah, tugas akhir program dan karya ilmiah di semester terakhir, seperti itu. Jadi saya memutuskan untuk mengambil 6 mata kuliah ini terlebih dahulu di semester 7 sehingga, tidak ada beban mata kuliah yang lain yang harus saya ambil, dan baru nanti di semester 8 saya akan fokus untuk di tugas akhir program dan karya ilmiah. Oke, sudah benar, laboratorium pengantar akuntansi, auditing, perekonomian Indonesia, bahasa Inggris niaga, pendidikan agama Islam, dan pendidikan kewarganegaraan. Oke, setelah semuanya selesai, bahan ajar sudah diklik semua, kemudian di sini ada keterangan, valid, artinya jam atau waktu ujiannya tidak bentrok, ini 1, 2, 2, artinya 2 adalah ujian di hari kedua di jam kedua, 1 ujian di hari ke-1 jam ke-1, jam ke-1 hari ke-5, jam kedua hari ke-4, dan valid tidak ada yang bentrok. Semua bahan ajar sudah dicentang, tutorial online juga sudah dicentang. Kemudian untuk alamat rumah juga sudah, kemudian kota Balikpapan, untuk lokasi ujian juga sudah. Di sini juga muncul jumlah SKS yang diambil adalah 15 SKS, kemudian kita klik registrasi. Oke, muncul tagihan seperti ini. Jadi ini adalah, biaya yang harus kita bayarkan. Biaya yang harus kita bayarkan yaitu sebesar 1.020.370, ini sudah include biaya registrasi mata kuliah dan biaya bahan ajar, kemudian kita klik buat tagihan. Oke, data berhasil ditambahkan. Kita coba lihat. Nah, seperti ini ya. Jadi ada info pembayaran registrasi mata kuliahnya, ada bahan ajar berapa yang harus dibayarkan, kemudian, SPP non pendasnya atau, eee, uang kuliah yang harus kita bayarkan untuk semester tersebut. Statusnya di sini masih belum terbayar, status billingnya aktif, oke, bisa kita print di sini, dicetak. Nah, kalau saya biasanya klik, icon gambar printer, kemudian di sini bisa di-save PDF. Nah, seperti ini ya. Kemudian, di-save. Nah, ini saya simpan di sini. Terserah teman-teman mau simpannya di mana, begitu juga dengan untuk yang SPP-nya. Sama, kemudian ini kenapa seperti ini? Saya coba dulu ya, save PDF. Oke, kemudian save. Nah, mungkin saya kasih angka 1 biar tidak ter-replace. Oke. Coba kita lihat dulu di file kita. Nah, tadi adalah ini. Ini muncul informasi terkait nomor pesanannya, kemudian ada nomor tagihannya, batas pembayaran terakhir adalah 30 Januari, kemudian untuk tanggal pembelian adalah 27 Januari, hari ini. Kemudian di sini ada, biaya yang harus kita bayarkan untuk pembelian modul atau bahan ajar. Totalnya adalah 408, kemudian, tarif pengirimannya adalah 42.000 sekian, dan totalnya adalah 450.000 sekian. Jadi nanti kalau misalkan kita melakukan pembayaran untuk pembelian BMP atau bahan ajar ini, kita langsung bisa misalkan ke teller, kemudian kita,
berikan data pemesanan ini, kemudian nanti dari teller akan memasukkan nomor pesanan dan juga nomor tagihan sebagai dasar untuk melakukan pembayaran senilai 450 sekian. Sekarang kita buka untuk yang, pembayaran SPP, kita coba buka apakah muncul angkanya. Oke, munculnya seperti ini aja ya. Nah, nanti akan saya cek lagi, kita coba sekali lagi. Di sini cetak billing. Kita coba dulu previewnya. Ini baru muncul ya. Jadi save PDF, kemudian di-save, kemudian ini saya replace saja, jadi saya kasih angka 1, oke. 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 Sekarang kita buka. Nah, seperti ini. Jadi ada, mata kuliah yang sudah kita daftarkan, kemudian di sini ada keterangan batas akhir pembayarannya adalah di tanggal 16 bulan 2, 2022, karena ini memang adalah batas terakhir pembayaran. Kemudian kita bisa melakukan pembayaran ke bank mitra, bisa di BRI, BTN, Mandiri, BNI, bisa juga ke Merchant Alfa Group, kemudian ke Tokopedia, Indomaret, dan di sini ada total bayar maupun jumlah SKS-nya. Jadi untuk total pembayarannya senilai ini Rp570.000. Di sini juga ada keterangan ujiannya seperti apa. Misalkan status layanannya UO atau TO, ini bisa ditawarkan ujian online atau bisa tutorial online. Dan di sini tadi kebetulan, saat registrasi saya memilih tutorial online semua, jadi di sini ada keterangan tutorial online semua. Oke, seperti ini. Nah, untuk UAS, biasanya memang sudah muncul di sini. UAS itu dilakukan di tanggal 19 bulan 6 2022 dan 26 bulan 6 2022. Memang aktualnya sebenarnya ketika melaksanakan UAS atau pelaksanaan UAS itu ketika dilakukan secara offline biasanya 2 hari. Jadi ada hari pertama ataupun hari kedua. Tapi karena beberapa tahun terakhir ini kita masih dalam masa pandemi ya, sehingga untuk UAS-nya digantikan menjadi THE atau take home exam dan dilaksanakan secara online dan biasanya tanggalnya bisa kita lihat di sia.ut.ac.id. Seperti itu. Nah, nanti ini langsung saja diberikan ke teller banknya.